Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Pandri Waco. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas sedikit materi tentang Tridharma perguruan tinggi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa berbicara tentang Tridharma perguruan tinggi merupakan satu pengetahuan yang harus diketahui oleh semua kalangan mahasiswa. Jadi oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang materi Tridharma perguruan tinggi. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas secara etimologi ya, atau asal kata. Jadi Tridharma perguruan tinggi, ya, Tridharma itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana Tri yang artinya tiga dan Dharma adalah kewajiban. Jadi dapat kita simpulkan atau kita definisikan bahwa Tridharma perguruan tinggi adalah tiga kewajiban ataupun tanggung jawab ya, ataupun tujuan dari perguruan tinggi ataupun yang ada dalam perguruan tinggi. Artinya ketiga kewajiban ini yang kemudian harus dituntaskan dalam suatu perguruan tinggi. Jadi lantas apa-apa saja tiga poin dalam Tridharma perguruan tinggi itu? Jadi ketiga poin tersebut, yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, penelitian dan pengembangan. Dan yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ya, oke, baik. Jadi setelah kita mengetahui tiga, ya, saya kemudian akan mencoba untuk membahas secara rinci dari ketiga kewajiban ataupun Tridharma perguruan tinggi. Jadi yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Jadi apa itu pendidikan dan pengajaran? Jadi pendidikan dan pengajaran ya, dalam undang-undang pendidikan kita ya, jadi tentang Tridharma perguruan tinggi itu diatur dalam undang-undang ya nomor 20 tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan, yang dimana di situ bunyinya yaitu menyatakan tentang ketiga kewajiban ini, yaitu pendidikan dan pengajaran, dan juga yang kedua penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang pertama pendidikan dan pengajaran. Jadi, dalam undang-undang ya, pendidikan tinggi ya, dalam undang-undang pendidikan tinggi, jadi pendidikan itu ya ataupun pengajaran itu ya adalah usaha standar dan terencana ya untuk mengembangkan potensi diri peserta didik sehingga memiliki kekuatan ya, spiritual, keagamaan, kemudian pengendalian diri ya, kemudian kepribadian ya, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan ya, yang berguna bagi bangsa dan negara. Artinya pendidikan ini kemudian untuk meningkatkan kualitas individu, kualitas peserta didik, untuk kemudian mencapai ya dimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, ya dimana pendidikan itu punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, jadi pemuda ataupun mahasiswa ataupun peserta didik itu kemudian harus mempunyai potensi diri sehingga kemudian bisa berinovasi ya, bisa kreatif guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kira-kira begitu. Artinya kegiatan pendidikan inilah suatu aktivitas belajar mengajar dalam dunia kampus. Jadi seperti yang kita contohnya ya, kegiatan belajar mengajar di kelas, baik yang secara langsung ya atau luring maupun secara daring melalui online. Itu adalah kegiatan-kegiatan pendidikan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan wawasan dari peserta didik ataupun dari mahasiswa.
itu di perguruan tinggi. Jadi harapannya bahwa perguruan tinggi bisa mencetak peserta didik ataupun mahasiswa-mahasiswa yang kemudian berkualitas, yang berkompeten untuk kemudian bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa. Kira-kira begitu. Artinya itu sedikit penjelasan tentang apa itu pendidikan dan pengajaran. Jadi yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Ya. Jadi penelitian merupakan satu kegiatan yang tidak lazim kita dengar dalam dunia kampus. Biasanya ada kegiatan penelitian. Dan sebenarnya apa itu penelitian dan pengembangan? Jadi penelitian merupakan proses untuk menemukan konsep, kemudian teori, dan juga informasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kegiatan penelitian ini sebetulnya satu kegiatan yang betul-betul sangat penting dalam kalangan-kalangan mahasiswa ataupun peserta didik dalam perguruan tinggi. Karena apa? Dalam penelitian itu kemudian untuk mencari jawaban dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Dengan penelitian kemudian kita akan mengkaji dengan standarisasi tentang konsep ilmiah, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat praktis, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat-sangat radikal dan komprehensif, sehingga kita bisa menemukan titik temu ataupun menemukan jawaban dari persoalan-persoalan yang ada di sekitar kehidupan masyarakat. Jadi itu adalah tujuan kita melakukan penelitian. Jadi dengan penelitian juga kita bisa mengetahui alasan dari terjadi suatu hal dalam masyarakat. Misalnya kenapa terjadi suatu kemiskinan, kenapa ada pengangguran, kenapa terjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Kita akan mencari tahu alasannya. Kemudian hasil dari penelitian itu kemudian kita akan sampaikan dalam masyarakat. Kita akan belajari untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi diri kita. Dan kelak akan kita sampaikan ke dalam masyarakat bahwa ini adalah hal-hal ataupun sebagai penyebab terjadinya kemiskinan misalnya, atau apapun itu. Kemudian kita bisa mentransfer hal-hal itu kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan juga kita bisa mencari solusi terkait kasus-kasus yang kita temukan ataupun hasil dari penelitian kita itu. Itu konsep-konsep penelitian. Jadi penelitian itu sendiri ada dua, terbagi dalam dua. Jadi ada yang pertama penelitian terapan, yaitu penelitian dasar yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu penelitian ilmu-ilmu dasar yang tujuannya untuk menjawab kebutuhan di masa yang akan datang ataupun masa depan. Jadi yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi poin yang ketiga yang menjadi kewajiban dari perguruan tinggi, dalam hal ini adalah mahasiswanya, yang dia harus kembangkan setelah melakukan pendidikan dan pengajaran, kemudian setelah melakukan penelitian dan pengembangannya, dan yang ketiga yang dilakukan adalah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana itu pengabdian kepada masyarakat? Yang seperti apa? Jadi pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademik ataupun oleh mahasiswa, kalangan mahasiswa di kampus, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sudah dia dapat. Ilmu pengetahuan yang sudah dia dapat melalui penelitian maupun melalui pendidikan tadi, kemudian dan juga memanfaatkan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Artinya setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, dan juga kita menguji melalui penelitian dan pengembangan, sekarang di poin yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat, kita kemudian mentransfer apa yang kita dapat, teori yang kita dapat, pengetahuan yang kita dapat, ataupun ilmu yang kita dapat, kita akan berikan kepada masyarakat secara langsung. Biasanya mahasiswa itu akan turun langsung kepada lingkungan masyarakat, yang kemudian juga bisa melihat sebetulnya apa saja permasalahan yang ada. Dan di situ juga
dalam pengabdian kepada masyarakat ini, itu kesempatan bagi mahasiswa untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang misalnya solusi dari suatu kasus yang terjadi, misalnya kemiskinan di masyarakat, atau misalnya minimnya pola pikir masyarakat dalam pengembangan sumber daya alam. Jadi mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, di situ dia akan menyampaikan seperti apa metode yang dipakai untuk kemudian bisa meningkatkan wawasan dari masyarakat yang menjadi tempat ataupun sasaran pengabdian masyarakat tersebut. Jadi biasanya dalam pengabdian masyarakat cenderung juga sivitas akademika ataupun mahasiswa itu melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi tentunya untuk mengantisipasi atau untuk memberikan pemahaman tentang sesuatu hal, misalnya tentang bahaya merokok, tentang bahaya narkoba, misalnya tentang bahaya dari atau misalnya dampak-dampak negatif dari teknologi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa ataupun sivitas akademika saat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dampak lainnya dari mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kemudian mahasiswa itu mampu, sivitas akademika itu mampu memahami permasalahan sosial seperti yang saya katakan tadi. Ketika dia tahu sebetulnya apa-apa saja masalah yang ada di masyarakat. Jadi sebagai mahasiswa yang kaya akan pengetahuan, kaya akan ilmu, dia kemudian akan memberikan solusi kepada masyarakat tersebut. Jadi seperti apa contohnya? Contoh dari pengabdian kepada masyarakat ini dalam dunia kampus. Dalam dunia kampus seperti yang kita ketahui, ada namanya seperti KKLP, kuliah kerja lapangan, ataupun misal KKN dulu ya, KKN namanya, atau kuliah kerja nyata. Artinya mahasiswa itu akan dikerahkan untuk pergi mengabdi di masyarakat, dan di sana akan melakukan kegiatan-kegiatan nyata. Itu kan misalnya di sana ya mahasiswa akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, ataupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ataupun mahasiswa akan melakukan kegiatan bakti-bakti sosial kepada masyarakat. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang contoh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi sebagai mahasiswa tentunya kita harus paham ini Tridharma perguruan tinggi, karena ini merupakan kewajiban, bisa dikatakan sebagai arah juang kita yang harus kita tuntaskan dalam perguruan tinggi sebagai persiapan kita untuk menghadapi masyarakat pada umumnya. Karena setelah kita selesai di perguruan tinggi itu, kemudian kita akan berbaur, kita akan kembali kepada masyarakat. Jadi apa yang akan kita bawa? Dan setidaknya ketiga tridharma ini, tiga kewajiban ini yang sudah kita lewati dalam dunia kampus, itu kemudian kita bisa aplikasikan di dunia masyarakat itu sendiri. Sebagai mahasiswa yang kritis tentunya, sebagai mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan juga mahasiswa itu harus mampu berkolaborasi dalam kehidupan bermasyarakat, mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat setempat. Jadi sekiranya untuk penjelasan singkat tentang Tridharma perguruan tinggi dari saya, jadi kira-kira begitu. Jadi akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada kata-kata ataupun kalimat yang menyinggung perasaan dari para pendengar. Jadi harapannya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, untuk kemudian kita sama-sama berdiskusi, boleh disampaikan di kolom komentar, ataupun misalnya ada pandangan lain tentang Tridharma perguruan tinggi ini, bolehlah kita saling sharing, tukar tambah wawasan untuk menambah wawasan saya. Jadi akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.